Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pemirsa Dakau TV yang berbahagia di program Dialog tentunya bersama dengan narasumber yang sangat menginspirasi dan juga pastinya berprestasi. Kali ini saya ditemani dengan salah satu teman cantik nih. Beliau namanya Nabilah Naili Saadah, merupakan mahasiswa S1 Universitas Trunojoyo Madura. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Nabila. Halo Kak Ziva. Halo, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oh, cantik sekali narasumber kita hari ini. Terima kasih. Sibuk apa sekarang Kak Nabila? Kali ini saya hari-hari itu sibuk kuliah sih Kak. Sama ada beberapa kegiatan di luar kampus. Contohnya kayak sekolah broadcasting, terus sekolah catwalk, terus kemudian kalau sekarang ini persiapan buat karantina yang nasional. Oke, sangat sibuk sekali nih narasumber kita. Saya lihat di kurikulum vitae dari Kak Nabila nih yang terbaru merupakan Surabaya Model Icon 2021. Itu ceritanya bisa ikut lomba itu gimana nih Kak Nabila? Bisa diceritakan? Oke, jadi saya waktu itu sebagai model icon itu sama ownernya langsung diajak. Jadi kebetulan ada salah satu lomba yang pernah saya ikuti. Nah itu si EO dari Surabaya Model Icon itu ngeliat lombanya dan ngeliat, oh anak ini berpotensi nih buat ikut di kompetisi saya kayak gitu. Nah jadi si EO-nya itu langsung bicara personal ke saya buat ayo Nabila ikut lomba ini nanti dia ada yang tanggal sekian dan stoknya ini gitu. Oh oke Kak ikut saya. Gitu aja sih Kak ceritanya. Berarti memang kesempatan ya, takdir ketemu sama CEO-nya gitu. Iya. Oke, Kak Nabila kan saya juga lihat ada minatnya di modeling. Itu memang dari dulu atau baru-baru ini terjunnya? Saya mulai terjun dalam dunia modeling itu sejak kelas 3 SMP. Ya, di SMP. Dan itu tuh bukan karena hal yang bisa aja. Dulunya saya tomboy, Kak. Tomboy, lalu karena alhamdulillah dapat postur tubuh yang tinggi, nah itu dipilih sama guru. Nah, bila kamu tinggi nih, di sekolah waktu itu posisi ada undangan untuk lomba fashion busana indah di Bangkalan. Nah itu karena saya tinggi, jadi ayo lagi untuk lomba ini, nggak apa-apa nanti ibu ajarin gitu basicnya. Nah, akhirnya sejak saat itu belajar model dan ikut lomba gitu. Berarti memang dari dulu ya, Kak. Terus juga untuk acting sendiri itu baru juga atau udah lama nih kayak modeling? Oke, untuk acting itu saya mulai mendalaminya sejak kelas 2 SMA. Nah, itu karena saya mengikuti sama lomba juga, akhirnya diajak sama EO dari salah satu manajemen, ayo Nabila, saya lihat kamu ada potensi nih di acting, kayak gitu. Jadi, saya join, terus belajar acting, lalu habis itu nggak lama kemudian ikut lomba namanya Bintang Akademi Indonesia. Nah, itu saya seleksi, tes casting juga di Jawa Timur, waktu itu audisinya di Surabaya, lalu kemudian lolos ya alhamdulillah jadi finalis dan ikut karantina ke Jakarta waktu itu selama kurang lebih 3 hari dan itu jurinya benar-benar kompeten banget di bidangnya. Contoh ada Bunda Argeti Bilbina, lalu ada Aris Kurniawan gitu, pokoknya artis lah Kak. Jadi di situ mulai kayak apa diajarin banyak banget waktu karantina, terus ketemu lagi sama agensi-agensi yang ada di Jakarta. Nah itu diajak, kamu minat nggak masuk manajemenku? Tapi kalau yang agensi di Jakarta ini lebih ke job-job gitu Pak. Jadi semisal ada Nabila ada tawaran iklan nih buat yang berhijab, kamu bisa nggak gitu? Kalau misalnya dapat job, saya di polling, lalu saya berangkat ke Jakarta. Dan alhamdulillah ya dari saya ikut agensi yang di Jakarta ini, saya pernah masuk dalam salah satu sinetron di stasiun TV swasta, tapi bukan pemeran utama, pemeran figuran.
Jadi memang sangat potensial sekali ya Kak Nabila. Saya cuma mau nanya santai-santai nih Kak. Selama Kakak menjalani karantina nih di perlombaan-perlombaan, hal apa yang Kakak dapatkan selain pengalaman? Bisa diceritakan ke pemirsa Dakau TV. Oke. Jadi tentunya dapat teman baru, keluarga baru, ilmu baru, lalu sensasi karantina itu beda Kak. Jadi kayak sensasinya tuh ya kekeluargaan ada, terus deg-degan ada, capek ada, semuanya tuh ngumpul di satu. Dan karantina terakhir ini, di Jawa Timur ini, benar-benar jadwalnya tuh padat banget. Karena kan kita cuma karantina 1 hari, dan itu apa kita harus mengikuti berbagai penilaian. Jadi ada speech competition, top model competition, evening gown competition, lalu ada photoshoot. Nah itu semua dinilai kan Kak. Dan dari awal sampai deep interview itu kita gonta-ganti baju cuma dikasih waktu 10 menit, 15 menit gitu ya. Jadi benar-benar ya deg-degan, yang harus jaga sikap, tapi ngelihat teman-teman senyum semuanya jadi kayak hilang gitu capeknya. Gitu sih. Oke, Kak Nabila, dengan padatnya aktivitas di luar kampus mengganggu tidak sama pembelajaran di kampus? Kenapa Kak? Putus-putus suaranya. Kan banyak kegiatan di luar kampus nih, mengganggu tidak sama tentang kuliah atau tentang tugas keteteran atau gimana nih Kak? Oke. Jadi untuk kan sebetulnya kegiatan saya yang kayak catwalk sama broadcasting itu tabrakan nggak sebenarnya sama jadwal kuliah. Nah itu saya dilatih memang ya sama orang tua saya dari kecil untuk multitasking. Jadi sebisa mungkin saya nyambi gitu kak, kayak disambi. Jadi waktu latihan catwalk itu kan belum mulai kelasnya nih. Jadi saya latihan dulu. Terus itu setelah kelas mata kuliah dimulai, saya izin mau ikut kelas. Jadi kayak gitu. Kesehariannya benar-benar padat tol. Kak Nabila kayaknya harus butuh asisten pribadi ini ya. Oke, Kak Nabila, ada tips nggak buat pemirsa Dakau TV untuk mengetahui potensi apa yang ada di dalam dirinya? Kadang kita tidak tahu potensi atau bakat apa yang kita miliki. Mungkin Kak Nabila punya tips tersendiri. Kalau dari saya sih tipsnya kita harus mulai dari diri kita sendiri dan uh, mau dan itu loh kak. Jadi kayak ayo kamu tuh keluar dari zona nyaman. Gitu. Harus keluar dari zona nyaman karena kalau misalnya kita keluar kita pasti bakal nemu pengalaman baru entah sekecil apapun itu. Jadi perbanyak ikut organisasi, terus perbanyak ikut lomba-lomba, perbanyak teman, terus perbaiki grooming dan juga personal branding itu penting sih. Apalagi untuk seorang model atau seorang public figure. Itu sangat penting banget di dalam dunia entertainment. Oke, sangat menginspirasi. Kak Nabila, kalau saya bertanya tentang memilih nih, ini cuma bertanya memilih ya, model atau acting nih? Kalau itu saya lebih memilih ke, aduh susah nih, kayaknya awal di model, tapi acting tuh menjadikan nggak sebenarnya. Hmm, acting sih kayaknya. Ya, karena lebih Kenapa tuh? menjadikan dia kerjanya juga. Oh, begitu. Jadi kalau bisa harus memilih acting ya daripada model. Kenapa nggak model kan dari awal modeling nih? Kalau bukan karena model kan mungkin kakak nggak pernah tahu tentang acting, ya kan? Tapi kalau di dunia model itu kak, saya apa saingannya tuh berat, apa susah gitu kak. Jadi apalagi saya berhijab ya, jadi susah untuk misalnya dapat kayak job, callingan, photoshoot, desainer atau sebagainya itu jarang banget. Maksudnya tidak sepadat dengan mereka model yang tidak berhijab. Nah kalau acting itu tuh banyak gitu kak, peluang kerjanya itu banyak. Apalagi contoh jadi ibu-ibu nih, ibu-ibu warga atau apa di waktu di sinetron itu bisa banget dan fee-nya juga lumayan kalau acting daripada modeling. Gitu. Oke, Kak Nabila, perubahan apa nih yang kakak dapat selama beberapa terakhir? Perubahan, perubahan yang saya dapat tentunya menjadi lebih pede,
pede, lalu kemudian jadi ini public speaking-nya menjadi sangat-sangat berkembang dari yang awalnya nol gitu sampai akhirnya bisa berbicara dengan kakak Jepang saat ini. Lalu kemudian juga tentu circle dan pertemanannya juga jadi luas banget. Lalu pelajaran yang saya dapat itu banyak sih Kak sebenarnya, tapi saya nggak bisa sebutin karena terlalu ribet juga. Oke, Kak Nabila, pertanyaan terakhir. Target apa yang ingin dicapai? Tentunya saya ingin meraih cita-cita ya Kak. Yang jadi wanita karir yang sukses dan bisa sesuai moto hidup saya, jadi diri sendiri, terus berusaha, dan hingga kamu menjadi wanita yang menginspirasi, bukan yang mencari sensasi. Oke, terima kasih banyak Kak Nabila untuk waktunya. Semoga menginspirasi pemirsa Dakau TV hari ini. Dan juga saya ingin berterima kasih juga memotivasi kita, memotivasi saya juga sebagai wanita untuk tetap independen nih. Oke, pemirsa Dakau TV, mungkin itu saja dialog hari ini. Sampai bertemu di dialog selanjutnya dengan narasumber yang sangat menginspirasi.